Shalom. Dan selamat datang ke ibadah raya online di UMC Bahasa. Saya ingin mengucapkan selamat meraihkan Pesta Menuai, di mana kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang telah memberkati dan mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Dan Kotobian Tadau Keamatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena Engkau baik. Engkau menyertai dan memimpin kami sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Oleh itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Sertai kami dari permulaan sehingga selesainya ibadah ini berlangsung. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pada hari ini kita akan memperkenalkan satu inisiatif baru yang dilahirkan dari visi pemimpin gereja di UMC yang dinamakan eselera.com. Seperti yang kita semua sedia maklum, oleh kerana kesan kejatuhan ekonomi yang disebabkan pandemik COVID-19, ramai orang terjejas, bahkan ada yang terputus sumber pendapatan. Maka lahirlah beberapa perniagaan kecil dari rumah untuk menampung keperluan mereka. Dengan itu, pemimpin gereja di UMC Bahasa mengambil inisiatif untuk membantu perniagaan kecil ini dengan menyediakan satu community platform, yaitu platform pemasaran dan penjualan yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Hari ini, saya dengan penuh kesyukuran merasmikan dan melancarkan inisiatif eselera.com yang saya yakin dan percaya bahawa ramai orang akan dibantu dengan pendapatan perniagaan mereka yang baru ini. Terima kasih saudara-saudari, dan marilah kita sama-sama doakan perkenanan Tuhan di dalam inisiatif eselera.com ini. Tuhan memberkati. Hari ini kami dari Gereja UMC Bahasa amat berbesar hati dan teruja untuk berkongsi satu inisiatif terbaru, yaitu eselera.com. eselera.com adalah satu platform community yang lahir dari visi pemimpin gereja untuk membantu mereka yang terjejas dari segi pendapatan dan kehilangan pekerjaan disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan PKP yang berpanjangan. eselera.com ditubuhkan sebagai platform pemasaran untuk membantu peniaga kecil berhubung dengan pelanggan mereka secara online. Dengan satu klik sahaja, Anda dapat memesan pelbagai jenis masakan dan kuih-muih yang akan dihantar terus ke pintu rumah Anda.
makanan Anda hari ini. Malah Anda boleh memesan lebih daripada satu makanan untuk memberkati keluarga lain yang Anda kenali. Setiap pembelian Anda memberikan impak yang besar kepada penjagaan kecil yang memerlukan sokongan Anda. Selamat menjamu selera, Tuhan memberkati.
Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. He's an amazing God. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan berbilang. Haleluya. My everything, the reason I sing. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your heart beats in your perfect love.
soul first, the deepest of honor and worship. Amazing God, you're amazing. Say you are my everything. The reason I see, you've taken me under your wings, and closer to you I draw near. Say my heart's in your hands, my life's in your hands, my heart it's in your perfect love. Say my lips will praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me in conflict. All the glory, my heart offers the deepest of honor and worship. Say you're amazing, you're amazing, never changing, always with me in conflict. My soul, all the glory, my heart so first, the deepest of honor and worship. Amazing, amazing God, amazing God. Yeah. My life's in your hands, my heart beats in your perfect love. My lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers the deepest of honor and worship. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing. My heart offers the deepest of honor and worship. You're
amazing, you're amazing to say. Kami mau memuji, kami mau menyembahmu. You're amazing, kau hebat, kau dahsyat, kau kuat, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, amazing. Ini doa kami Tuhan, pada bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik
Kita akan mengambil waktu untuk berdoa bersama untuk dua perkara doa kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Malaysia, di mana kita akan merayakan Gawai Keamatan. Kita berdoa agar keluarga-keluarga yang berkumpul akan dilindungi oleh Tuhan dari segala jenis penyakit, khususnya COVID-19, ya, wabak yang menyerang hari ini. Dan hal yang kedua yaitu kita akan berdoa untuk bangsa yang ada di India. Kita berdoa supaya keadaan mereka juga akan dilindungi oleh Tuhan karena situasi yang teruk melanda bangsa ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan supaya ada peluang penginjilan dalam situasi-situasi yang seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa bersama Tuhan, menyerahkan waktu ini, dan kami ingin berdoa menyerahkan Tuhan Yesus bagi umat-umat Tuhan yang merayakan Gawai Keamatan. Kami minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang perayaan ini dirayakan, supaya Bapa Surga dalam situasi yang seperti ini umat-umat Tuhan akan dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Dan dalam hal itu Tuhan Yesus, biar seluruh keluarga yang dapat berkumpul dapat menikmati kebersamaan, bahkan terlindung dari segala jenis wabak sakit penyakit. Kami berdoa ada darah Yesus yang melingkupi setiap umat-umat Tuhan dalam keluarga masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, ada perlindungan yang daripada-Mu memagari dan menjaga setiap kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di India. Kami menyerahkan mereka hari-hari ini Tuhan Yesus, mereka mengalami jangkitan dan mereka ditimpa wabak ini dan menjejaskan keadaan orang-orang yang ada di India. Dan kami berdoa minta belas kasihan-Mu Bapa, supaya dalam situasi yang seperti ini umat-umat Tuhan akan mulai mencari wajah-Mu, dan mereka juga akan mulai memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga dalam kesempatan yang seperti ini, pengenalan dan takut akan Tuhan disebarluaskan, dan Injil akan diberitakan di mana-mana. Kami serahkan Bapa Surgawi situasi yang terjadi di India. Kami minta Bapa Surgawi supaya bangkitnya umat-umat di India. Engkau menjanjikan bahwa akan terjadi sebuah kebangkitan rohani di India. Kami berdoa Bapa Surgawi supaya tergenapi setiap apa yang Kau janjikan Bapa Surgawi bagi umat-umat Tuhan yang ada di India. Kami memberkati negara India dalam nama Yesus. Biarlah negara ini akan membawa dan akan menghasilkan tuaian jiwa-jiwa yang banyak, dan lawatan Tuhan yang terbesar akan melanda negara India. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berterima kasih. Kami menerima semua jawaban doa kami ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Salam, salam sejahtera, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Saya menyambut saudara dan saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana kita dapat merayakan, memperingatkan satu peristiwa yang terbesar, yang terbaik, yang termulia yang pernah dunia alami, yaitu Pentakosta. Haleluya. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Nah saudara, Pentakosta, hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta. Pentakosta basically adalah perayaan pesta menuai, ataupun perayaan menuai, ataupun harvest festival. Nah seperti hari ini kita merayakan pesta menuai, pesta gawai, pesta keamatan. Kalau dalam kami sebagai suku Lun Bawang ataupun Dayak, kami panggil pesta ataupun irau maupun fadeh. Dan orang India juga mereka ada perayaan
menuai yang dipanggil Punggal. Haleluya. Nah saudara, kita tidak begitu jauh daripada tradisi Alkitab. Kita tidak begitu jauh daripada perayaan-perayaan Alkitab Perjanjian Lama. Dan hari ini bagaimana kita dapat mengerti dan memahami apakah arti Pentakosta. Itu sebabnya saudara, perkongsian saya hari ini Pentakosta, apakah artinya semua ini? Haleluya. Saya harap di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini kita dapat belajar sesuatu yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dimanapun Anda berada, ya. Siapkan hatimu, katakan, yes, I'm ready. Saya siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya saudara, haleluya. Kalau Anda benar-benar mendengar firman Tuhan hari ini, Anda mengizinkan firman Tuhan masuk dalam hatimu, menjadi bagian hidupmu, saya sangat percaya saudara, firman Tuhan hari ini akan pasti mengubah hidupmu, mengubah sejarahmu, mengubah masa depanmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Are you ready? Yes. Let's pray. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau persiapkan hati kita seperti tanah yang baik, yang mau menerima benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami dapat merayakan pesta menuai ataupun Pentakosta, di mana terjadi satu peristiwa yang telah mengubah sejarah dunia. Hari ini Tuhan, kami mau belajar. Bukakanlah, singkapkanlah Tuhan rahasia kerajaan-Mu kepada kami pada hari ini, supaya kami dapat mengerti dan kami mau masuk di dalam satu era, yaitu era pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Beritakanlah firman-Mu, sampaikanlah firman-Mu di hati kami. Apabila firman-Mu disampaikan, ia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Firman-Mu akan menggenapi setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kami siap, berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama ada 3 perayaan yang besar. Dan kita melihat ini dicatatkan di dalam Imamat 23 dan 24 bahwa perayaan ini dilakukan oleh orang Israel, dan ini merupakan perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Sejak mereka keluar, dalam keluaran lagi mereka sudah diperintahkan untuk melakukan perayaan ini. Dan semua perayaan ini saudara mengarahkan kita kepada Tuhan dan mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Nah, perayaan yang pertama yang terbesar adalah Paskah, di mana mereka memperingatkan tentang pembebasan mereka dari perhambaan di Mesir. Dan kita semua tahu bahwa Yesus disalibkan pada hari perayaan Paskah. Dan yang kedua saudara, yaitu Pentakosta. Pentakosta merupakan perayaan yang kedua terbesar. Perayaan Pentakosta adalah perayaan pesta menuai ataupun perayaan menuai ataupun Harvest Festival. Dan dalam Harvest Festival ini, di mana umat Tuhan mempersembahkan persembahan sulung ataupun hasil tuaian pertama, the first fruit offering. Dan kita semua tahu saudara, pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus terjadi, menjamah umatnya, maka terjadi satu perubahan yang besar dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus sampai kepada hari ini. Maka pada hari Pentakosta lahirlah gereja. Dan perayaan yang ketiga adalah Tabernacles ataupun Feast of Tabernacle. Itu adalah perayaan kesyukuran, perayaan mengingatkan berkat Tuhan. Ya, karena Tuhan telah memberikan Taurat, Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, jadi saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 perayaan besar yang dirayakan oleh orang Israel. Dan hari ini saudara, bagaimana kita dapat merayakan? Nah, kita di Malaysia, ya, khususnya orang Sabah dan Sarawak, kita tidak asing lagi dengan pesta menuai, kita tidak asing lagi dengan pesta gawai keamatan. Ya, nah hari ini saudara, kita mau belajar apakah perayaan Pentakosta itu yang sebenarnya. What is the feast of the first fruit? Kita lihat itu di dalam Imamat 23. Kita melihat semua itu saudara. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pesta Pentakosta itu dirayakan pada bulan Seban, itu terjadi di antara bulan Mei dengan Jun, yaitu hari ke-50 selepas Paskah, ya, yaitu 10 hari selepas kenaikan Tuhan Yesus.
Nah, saudara dan saudara yang saya kasih, pada pesta menuai ini, saudara, orang Israel akan memungut ataupun glean tuaian pertama dan membawa seberkas ataupun serumpun ataupun seikat kepada imam, dan imam kemudian mengunjukkan, dalam arti kata lain, mengambil seberkas tuaian itu dan mendoakan itu dan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah, pada masa yang sama mereka akan mengambil seekor anak domba yang berumur setahun yang tidak bercacat celah dan dipersembahkan, disembelihkan sebagai korban bakaran pada waktu itu. Dan pada masa yang sama juga mereka membuat roti yang tidak beragi daripada tepung yang terbaik untuk dipersembahkan kepada imam. Nah, setelah semua ini selesai dilakukan pada pesta menuai ini, saudara, barulah orang Israel mulai makan daripada hasil tuaian mereka. Barulah mereka memulakan penuaian yang seterusnya. Nah, di sini kita melihat persembahan hasil pertama ataupun first fruit offering dilakukan sebelum menuai. Ya, kemudian selepas menuai, barulah mereka memberi persepuluhan hasil daripada tuaian itu. Dan di sini kita melihat secara ringkasnya, persembahan first fruit itu ataupun hasil pertama dipersembahkan sebelum menuai, manakala persembahan persepuluhan ataupun tithe dipersembahkan selepas menuai. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar melihat apakah arti Pentakosta ataupun apakah yang terjadi kepada orang yang mempersembahkan hasil tuaian pertama. Mengapa persembahan hasil tuaian pertama ataupun mengapa first fruit offering ini sangat penting, saudara. Nah, hari ini kita berpeluang akan belajar. Saya menggariskan ada 4 perkara yang kita belajar daripada first fruit offering ataupun persembahan hasil tuaian pertama. Yang pertama adalah deklarasi profetik berkat. Haleluya. Apa yang dilakukan pada hari Pentakosta, apa yang dilakukan pada hari pesta menuai itu, saudara, kita mau melihat bahwa mereka tahu, setiap orang yang mempersembahkan persembahan first fruit ini, mereka tahu bahwa persembahan hasil pertama mereka itu akan menentukan hasil ataupun keberhasilan penuaian mereka. Karena apa, saudara? Mereka sedang mempercayakan tuaian mereka kepada Allah. Nah, di sini kita melihat setiap kali persembahan hasil pertama dilakukan secara profetik, mereka mengarahkan hidup mereka ataupun masa depan mereka ataupun kerjaya mereka, tuaian mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka dengan secara profetik mempercayakan itu. Dalam arti kata lain, saudara, their harvest is determined by their first fruit giving. Wow, luar biasa, saudara. Nah, setiap kali kita mempersembahkan first fruit, setiap kali kita mempersembahkan persembahan tuaian pertama, saudara, kita sebenarnya mendeklarasi, kita sedang memprofesi, kita sedang secara profetik, saudara, berbicara tentang berkat yang bakal kita alami, yang kita akan tuai selepas ini. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, first fruit giving is the way to unlock the blessing of God over your lives. If you want to be blessed, kalau Anda mau diberkati, saya percaya kita semua mau diberkati. Mari kita mulai belajar untuk memberi persembahan pertama hasil tuaian kita. Let's learn to give our first fruit to God. Nah, yang kedua, saudara, yang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Persembahan hasil tuaian pertama ataupun first fruit ini adalah penyataan iman kita. Walaupun kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Apabila orang Israel, apabila mereka mempersembahkan first fruit, hasil tuaian pertama itu, saudara, mereka sedang dengan iman mempercayakan hasil mereka kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka belum tentu dapat menuai, mereka belum tentu dapat
berhasil menuai dengan baik. Karena ada kemungkinan tanaman mereka ataupun tuaian mereka dirosakkan oleh serangga-serangga perosak ataupun belalang-belalang pelahap. Mungkin juga tuaian mereka ataupun ladang mereka dirosak ataupun oleh bencana-bencana alam. Nah, setelah mereka mempersembahkan hasil tuaian pertama mereka, dengar baik-baik, mereka sebenarnya dengan yakin, dengan iman, mereka percaya bahwa mereka akan mengaut hasil yang luar biasa selepas itu. Haleluya. Nah, kita melihat saudara, apakah iman? Iman itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Saudara, kita hidup pada zaman ini, saudara, kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Mari kita belajar, karena apabila kita memberi persembahan hasil tuaian pertama, saudara, apabila kita memberi first fruit giving, kita sebenarnya menyatakan iman kita kepada Tuhan akan apa yang kita akan tuai pada masa akan datang. Haleluya. Nah, saudara, apabila Allah melihat persembahan yang dilakukan dengan iman, itu menggerakkan hati Tuhan. Ingat saudara, Abraham, waktu dia mempersembahkan Ishak sebagai anak sulungnya, wah, itu menggerakkan hati Tuhan. Sehingga hati Tuhan tidak tahan untuk memberkati Abraham. Bayangkan saudara, kalau kita belajar untuk memberikan first fruit kita kepada Tuhan, Tuhan tidak sabar untuk melepaskan berkatnya dalam hidup kita, saudara. Waktu Abraham memberikan anak sulungnya, itu Ishak, dia memberkati Abraham. Bahkan Abraham menjadi sahabatnya Allah karena Abraham memberi persembahan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, first fruit giving itu berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Allah senang kepada umatnya setiap kali umatnya melakukan sesuatu dengan ketaatan. Setiap kali kita mentaati firman Tuhan, saudara. Dalam konteks kita hari ini, kita mentaati Tuhan dengan memberi persembahan hasil tuaian pertama. Kita taat memberi the first fruit giving kepada Tuhan yang dicatat di dalam Imamat 23, saudara. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membawa kita melihat what is obedience. Apakah itu ketaatan? Ketaatan adalah kerelaan, willingness tanpa paksaan. Itu menggerakkan hati Tuhan. Tuhan senang apabila kita melakukan sesuatu tanpa paksaan. Dengar baik-baik, saudara, untuk mengikuti Yesus, Yesus tidak pernah memaksa kita, saudara. Tapi apabila engkau hari ini dengan rela membuka hatimu, kau katakan, Yesus, saya mau taat kepada Tuhan, dengan willingness, itu menggerakkan hati Tuhan. Tuhan akan senang dengan hidupmu. When you please God, apabila engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Nah, ketaatan juga berbicara tentang pilihan ataupun keputusan yang tidak ditentukan oleh pengaruh luaran dan pengaruh dalaman, saudara. Keputusan kita yang tidak dikuasai ataupun ditentukan oleh emosi, perasaan, ataupun pikiran kita. Waktu kita mentaati firman Tuhan, saudara, bukan kita mentaati firman Tuhan karena emosi saya baik hari ini, saya happy hari ini, baru saya mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan, saudara, tidak dikuasai oleh perasaanmu ataupun pikiranmu. Nah, mentaati firman Tuhan juga, saudara, tidak ditentukan oleh keputusan orang lain ataupun disuruh-suruh orang lain. Itu adalah keputusan yang kita lakukan dengan sadar dan waras. Apabila Tuhan melihat, saudara, kita melakukan keputusan ataupun mentaati firman Tuhan dengan rela, dengan pilihan kita, dengan keputusan kita, saudara, luar biasa. Semua ini menggerakkan hati Tuhan. Nah, ketaatan juga dilakukan atas dasar pengetahuan kita tentang siapa Tuhan. Ketaatan ini juga berbicara tentang perhubungan kita dengan Tuhan, saudara. Abraham, dia mentaati perintah Allah karena dia tahu siapa yang memberi perintah itu, saudara. Dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat ketaatan ini menjadi luar biasa, saudara? Apabila ada hubungan pribadi, personal relationship dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, Anda tidak akan pernah memahami dan mengerti apa arti ketaatan.
Karena Anda tidak tahu kepada siapa Anda taat. Haleluya saudara. Ketaatan terjadi sebelum persembahan saudara. Persembahan itu penting, tetapi apa yang dituntut oleh Tuhan sebelum persembahan adalah ketaatan hatimu. Karena ketaatan berbicara tentang hatimu saudara. Sebelum engkau mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, Tuhan menuntut ketaatan hatimu. Abraham menjadi sahabat Allah karena dia taat dan setia. Dia tidak pernah mempersoalkan kedaulatan Allah karena dia tunduk. Dia bukan menanduk saudara, karena dia melakukan kehendak dan patuh walaupun dia tidak memahami dan tidak mengerti apa itu. Saudara dan saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita pergi kepada poin saya yang terakhir tentang first fruit. Persembahan hasil tuayan pertama itu adalah memuliakan Allah. Haleluya saudara. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. We are created to bring honor and glory to God. Setiap kali Allah melihat kita saudara, Dia melihat kemuliaannya di dalam kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita semua tahu, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3:23. Nah, apa yang terjadi saudara? Tidak berhenti di situ. Karena Yesus telah mengembalikan kemuliaan itu, maka sekarang kita boleh memuliakan Allah. Nah, kita kembali kepada konteks first fruit. Salah satu cara kita untuk memuliakan Allah saudara adalah melalui pemberian kita, adalah melalui first fruit giving. Itu dicatat di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama daripada segala penghasilanmu, maka segala bangsal hasil tuayanmu akan terisi sehingga melimpah ruah dan meluaplah air anggur di dalam segala tempat pemerasan anggurmu. Haleluya saudara. Kita lihat saudara, the immediate effect, kesan langsung akan pemberian hasil pertama kita, ya, yaitu Tuhan akan memberkati kita. Bukan saja Dia memberkati kita dengan biasa-biasa saudara, tapi Dia akan melimpahkan. Kita lihat firman Tuhan dikatakan melimpah ruah sehingga meluaplah air anggur. Overflow blessing saudara. Saya tahu saudara, Tuhan memberkati kita hari ini. Saya tahu saudara, mungkin Anda menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan, tapi maukah Anda menikmati berkat yang meluap, yang melimpah ruah? Haleluya. Rahasianya adalah muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu saudara. Haleluya. Saya membawa kita melihat dalam satu ayat lagi, dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Those who honor me, I will honor, but those who despise me will be despised. Firman Tuhan begitu jelas saudara. Siapa yang menghormati Tuhan, siapa yang memuliakan Tuhan akan dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Ada immediate effect-nya saudara. Nah, apa yang terjadi apabila Allah dimuliakan saudara? Haleluya. Very simple. When God is honored, you will be honored. You will receive honor. Apabila Allah dimuliakan saudara, you will receive abundance. Engkau akan menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Saudara, Anda mau diberkati, Anda mau dihormati, mendapat kehormatan, muliakan Tuhan dengan hasil pertama, muliakan Tuhan dengan harta. Nah, ini yang terjadi pada perayaan menuai, yaitu first fruit giving. They are giving, mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui imam. Nah saudara, apa yang terjadi sebelum hari Pentakosta? Kita masuk di dalam perjanjian baru. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Nah, saya sangat percaya saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, tidak pernah kebetulan saudara Yesus mati pada hari perayaan Paskah. Karena Yesus menjadi domba Paskah. Dan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan pada hari yang 40 dia naik ke sorga. Dan 10 hari, hari yang ke-50, seperti yang telah dijanjikan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 8, bahwa Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem, untuk menunggu apa yang telah dijanjikan, yaitu Roh Kudus.
Tepat saudara pada hari yang ke-10, yaitu hari yang ke-50. Itu adalah hari perayaan menuai, adalah hari Pentakosta. Saat itulah Tuhan mencurahkan rohnya. Dan pencurahan Roh Kudus itu saudara dalam mengubah sejarah. Dan saya ingin membawa kita melihat dalam teks ini, di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai 8 dan ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan membaca dengan cepat saudara. Apabila tiba hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang, menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah, seperti api rupanya, dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam berbagai bahasa asing, seperti yang diberikan oleh Roh itu. Pada waktu itu terdapat orang Yahudi yang saleh daripada segala bangsa di bawah langit tinggal di Yerusalem. Apabila mendengar bunyi itu, mereka datang beramai-ramai, lalu tercengang karena masing-masing mendengar orang bertutur dalam bahasanya. Mereka heran dan takjub, lalu berkata sesama sendiri, bukankah semuanya yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimanakah mungkin masing-masing kita mendengar bahasa ibunda sendiri? Oleh itu mereka heran dan bingung, lalu bertanya sesama sendiri, apakah artinya semua ini? Ada pula yang mengejek, semua orang ini mabuk oleh anggur manis. Saudara, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Pada hari Pentakosta, saudara, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, dan mereka dipenuhi oleh Roh, dan mereka mulai berbahasa roh, mereka mulai berbahasa asing saudara. Sehingga orang bertanya, apakah artinya semua ini? Saudara, pertanyaan ini saudara masih terjadi sampai hari ini. Masih ramai orang yang belum percaya tentang pencurahan Roh Kudus. Masih ramai orang Kristen, orang percaya yang belum percaya tentang karunia-karunia roh. Bahkan ada yang mengejek saudara. Kalau ada orang yang berbahasa roh, mereka mengejek, ini bahasa apa? Ya, ini sangat menyedihkan saudara. Nah saudara-saudara yang saya kasih, hari ini saudara, hari ini saya ingin membuat satu kesimpulan yang sederhana. Apakah arti Pentakosta? Apakah arti pencurahan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Kita semua tahu bahwa saudara, pencurahan Roh Kudus adalah pemberian Allah yang terbaik kepada manusia, yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena di dalam perayaan menuai saudara, seperti yang kita lihat tadi, mereka umat Israel memberi persembahan yang terbaik, itu first fruit kepada Allah, dan Allah memberkati mereka. Nah di sini kita melihat connectionnya. Pada hari Pentakosta, pada hari perayaan menuai, Allah memberi pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus kepada manusia. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus telah mengubah sejarah manusia saudara, telah membawa manusia kepada satu era yang baru, yaitu era dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Paulus berkata dalam Roma, kita melihat itu dalam Roma 8, bahwa barang siapa hidup oleh kedagingan akan mati, tapi barang siapa hidup oleh Roh akan hidup saudara. Kita berada di dalam zaman ataupun era Roh Kudus. Nah, kalau Anda hanya menjadi seorang Kristen, tidak memiliki Roh Kudus saudara, maka hidup Anda akan menjadi biasa-biasa saja. Nah hari ini saudara, berita baik untuk kita. Maukah Anda mau menikmati hidup yang luar biasa? Ya. Nah di dalam Lukas 11 ayat 13, firman Tuhan berkata, kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapakmu yang di sorga, Dia akan memberikan apa? Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya saudara. Tuhan memberi kita yang terbaik. Tuhan memberi kita yang terbaik. Apakah pemberian Allah yang terbaik bagi kita saudara? Adalah Roh Kudus. Kita belajar hari ini saudara, Pentakosta adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Saya ingin membawa kita melihat dalam Kisah Rasul 2, 17 sampai 21, bahwa akan berlaku pada akhir zaman firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Anakmu lelaki perempuan akan bernubuat. Orang muda akan melihat penglihatan, orang tuamu akan bermimpi, dan ke atas hambaku, lelaki perempuan, aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Lalu mereka bernubuat, aku akan menunjukkan keajaiban di langit dan tanda di bumi, darah dan api serta kepulan-kepulan asap. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi seperti darah sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan mulia. Dan terlaksanalah kelak bahwa sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya saudara. Kita sudah melihat saudara bahwa pencurahan Roh Kudus itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan Tuhan Yesus sendiri menjanjikan akan pencurahan Roh Kudus. Nah, kita melihat saudara apakah arti pencurahan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, banyak orang Kristen tidak tahu, tidak menghargai Pentakosta. Kalau berbicara tentang Christmas orang tahu. Kalau berbicara tentang Paskah, oh mungkin banyak yang tahu. Tetapi Pentakosta jarang-jarang dirayakan. Bahkan dilalukan begitu saja. Bahkan ada gereja yang langsung tidak memberi perhatian kepada Pentakosta. Saya ditegur oleh Tuhan saudara bahwa Pentakosta adalah suatu perkara yang sangat bukan saja diingati, tapi kita imani saudara. Kita mau masuk di dalam rencananya Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya ingin berkongsikan 3 perkara. Apa yang telah Roh Kudus ini lakukan, apa yang telah Pentakosta lakukan. Yang pertama adalah Roh Kudus mengubah pribadi kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang supernatural believer. Haleluya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa, karena kita semua berpotensi menjadi orang yang luar biasa. Haleluya saudara. Mau Anda menjadi orang yang luar biasa, ataupun Anda hanya comfortable menjadi orang yang biasa-biasa saja? Kalau Anda hanya mau menjadi orang biasa-biasa saudara, maka berkat Anda hanya biasa-biasa, bahkan kehidupan hanya Anda biasa-biasa. Tidak ada yang menarik dalam hidup Anda. Tapi saudara, kalau Anda merindukan kehidupan yang luar biasa, haleluya, Anda perlukan Roh Kudus saudara. Haleluya. Karena Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu, yang akan membuat, yang akan mengubah hidupmu menjadi supernatural believer, yang menjadi sumber, yang menjadi luar biasa. Haleluya. Kisah para Rasul ayat yang pertama ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya ingin berbicara, apakah itu kuasa? Apa yang ingin diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah itu Roh Kudus saudara? Itu berbicara tentang kuasa. Kuasa itu saudara, dalam bahasa aslinya adalah dunamis, ataupun itu adalah perkataan dynamo ataupun dynamite. Itu berbicara tentang explosion, itu berbicara tentang power, itu berbicara tentang kuasa. Nah, orang Kristen saudara yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, memiliki pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya, akan menjadi explosion saudara. Akan terjadi explosion dalam hidup kita, akan terjadi kuasa dalam hidup kita. Saudara, Anda akan menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil. Anda tidak lagi malu untuk mengaku, Anda lagi tidak malu untuk berdoa di khalayak ramai saudara. Nah, banyak orang Kristen hari ini saudara berdoa di khalayak ramai pun tidak berani saudara, karena mereka malu orang melihat mereka, ya. Nah, apalagi kita mau bersaksi, mau buka mulut, ya. Nah, apabila Roh Kudus hadir turun ke atasmu saudara, engkau akan mempunyai keberanian untuk bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang kedua saudara, kuasa untuk bersaksi tentang keajaiban Tuhan. Ya, saya sangat percaya saudara, Anda pernah mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu, kesembuhan, kuasa terhadap roh-roh jahat, perkara-perkara yang ajaib, yang mukjizat terjadi dalam hidupmu saudara. Mari kita ceritakan itu kepada orang lain saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bersaksi tentang orang lain? Ceritakanlah tentang keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Mulakan itu saudara. Nah, kuasa ini juga berbicara tentang iman yang memindahkan gunung. A mountain moving faith. A mountain moving faith. Kuasa ini berbicara tentang iman yang luar biasa saudara. Apapun mountain dalam hidupmu, mountain itu mungkin menjadi masalah yang besar dalam hidupmu. Engkau bergumul dengan masalah yang begitu besar. Setiap hari kau bangun, kau melihat gunung di atas di depanmu saudara. Tapi hari ini saudara, apabila engkau menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu,
you will have a mountain moving faith. Dan engkau akan berkata kepada gunung ini, pindahlah. Gunung itu akan pindah. Kau akan berkata kepada masalahmu, masalahku akan pindah, masalah pun selesai. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Engkau akan mengalami kuasa yang luar biasa. Dan kuasa dunamis ini saudara, kuasa Roh Kudus yang dalam hidup kita adalah kuasa terhadap pencobaan dan kuasa jahat. Setiap hari kita berhadapan dengan pencobaan dan godaan saudara. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, pasti kalau hari ini engkau berjaya, mungkin besok, lusa engkau akan gagal, engkau akan jatuh dalam pencobaan, engkau jatuh dalam godaan, karena tidak ada kuasa yang mendorong, yang menguatkan engkau saudara. Haleluya saudara, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa ini juga berbicara tentang kuasa yang dapat mengubah hidupmu daripada orang yang selalu takut menjadi berani, daripada orang yang selalu lemah, selalu longlai, akan menjadi kuat, daripada orang yang punya mentality miskin, saudara, mentality poverty spirit akan menjadi mempunyai spirit yang kaya, saudara, mempunyai daripada orang yang selalu mengalah, menjadi orang yang selalu menjadi pemenang, saudara. Haleluya. Saya ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37. Dalam semua ini kita lebih daripada pemenang, kita lebih daripada penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Kita diciptakan untuk menjadi penakluk, saudara. Kita dicipta untuk menakluk setiap masalah kita. Kalau ada masalah datang dalam hidup kita, saudara, jangan ditakluk oleh masalahmu. Kalau ada cobaan datang dalam hidupmu, saudara, jangan ditakluk oleh cobaan, tapi kita menaklukkan semuanya. Karena firman telah menjanjikan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Apa yang membuatkan kita lebih daripada pemenang? Apa yang membuatkan kita lebih daripada para penakluk, saudara? Adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup. Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara. Nah, yang kedua, Roh Kudus melahirkan gereja untuk memuliakan Allah. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah sebenarnya, saudara, ada yang kita boleh katakan is the birthday for the church. Maka lahirlah gereja, saudara, setelah pencurahan Roh Kudus. Nah, gereja dan pelayanan bergantung penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus telah melahirkan gereja. Nah, kita lihat Yesus sendiri, saudara. Yesus memulakan pelayanan public ministry-nya setelah pencurahan Roh Kudus di atasnya selepas baptisan air. Nah, pelayanan gereja bermula setelah pencurahan Roh Kudus. Saudara, hari ini, saudara, Roh Kudus melengkapi gereja dengan karunia-karunia roh. Bahkan Dia memperlengkapi umat Tuhan dengan buah-buah roh, saudara, supaya kita boleh melakukan pelayanan, supaya gereja boleh melakukan misi Allah ke seluruh dunia dengan efektif, saudara. Maka saudara, melalui pelayanan gereja, eklesia itu, Allah dipermuliakan di permukaan bumi ini, saudara. Jika pelayanan kita selama ini, saudara, kering, tidak efektif, kita merasa kosong dan hampa. Mungkin pelayanan kita hari ini nyawa-nyawa ikan. Mungkin hari ini, saudara, pelayanan kita mungkin karena coronavirus ini, saudara, gereja kita hampir-hampir tutup. Maka Anda perlu pencurahan Roh Kudus, Anda perlu lawatan Roh Kudus, Anda perlu baptisan Roh Kudus dalam hidup Anda. Jika selama ini, saudara, Anda struggle big time dan selalu penat, selalu letih, karena selalu menggunakan kekuatan sendiri untuk melayani, maka hari ini, saudara, saya ingin memberitahu Anda, you need the Holy Spirit, you need pencurahan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, Roh Kudus mengajar kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan mengarah hidup kita kepada Yesus. Dalam Yohanes 14:26, namun demikian penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku, akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang ku katakan kepadamu. Nah, saudara yang saya kasih, Roh Kudus mengajar kita kebenaran, membawa kita kepada kebenaran, mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Kita perlukan Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita lihat, perhatikan definisi Roh Kudus di sini, dia katakan sebagai penolong. Penolong itu adalah comforter. Itu daripada perkataan bahasa asli paraklete, yang berarti one called alongside to help.
Nah, ini berbicara tentang penolong, ini berbicara tentang pribadi. Dia berbicara tentang personal being. Nah, personal being yang kita boleh rasakan, yang boleh dikecewakan, yang boleh disakiti, yang kita boleh feel. Personal being ini berbicara tentang seorang yang boleh memahami dan mengerti segala keluhan, segala struggle kita. Bahkan dia menolong kita dalam kelemahan kita, saudara. Hari ini jika engkau merasa engkau lemah, saudara, engkau perlu ditolong, saudara. Don't think anything else. Jangan pikir tentang apa-apa. Panggil nama Roh Kudus. Setiap kali kau bangun, setiap kali kau berdoa, panggil Roh Kudus. Saya perlukan engkau, saya perlu ditolong. Saya sangat percaya, saudara, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan menolong hidupmu. Roma 8:26 berkata, demikianlah juga Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa sewaktu untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Saudara, the solution to our problem is Holy Spirit. You just need the Holy Spirit. You just need to pray to the Holy Spirit. Mari kita berdoa kepada Roh Kudus. Minta pertolongan Kudus. Nah, saudara dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah respon kita hari ini, saudara? Pentakosta adalah perayaan menuai, seperti kita rayakan hari ini, seperti gawai dan kematian yang kita rayakan. Tetapi di dalam pesta menuai itu, saudara, ada persembahan hasil tuaian pertama, the first fruit giving. Saudara, pertanyaan saya hari ini, sudahkah Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan? Karena first fruit, prinsip first fruit adalah terbaik. Sudahkah Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan? Saudara, Tuhan tahu bila kita memberi yang terbaik kepada-Nya. Tuhan tahu bila kita memberi yang kedua terbaik kepada-Nya. Tuhan juga tahu bila kita memberi sisa-sisa kepada-Nya, leftovers kepada-Nya. Saudara, saya ingin membawa kita melihat kehidupan Abel dan Kain. Mengapa persembahan Abel diterima oleh Tuhan? Karena dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberi the first fruit kepada Tuhan. Saudara, Anda mungkin bertanya, Pastor, apakah persembahan saya kepada Tuhan? Apakah persembahan saya terbaik? Saya ingin berbicara kepada Anda, hidupmu adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Pada suatu masa dahulu saya bertanya, Tuhan challenge saya, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya katakan saya tidak punya apa-apa, Tuhan. Dan Tuhan berkata, berikanlah hidupmu. Hidupmu adalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang hidup kepada Tuhan. Sejak saya memberikan hidup saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saat itu Tuhan memanggil saya, saat itu Tuhan memakai saya. Sampai hari ini, saudara, saya masih berada di dalam pelayanan hari ini. Karena saya telah mendedikasikan hidup saya telah mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat persembahan hasil pertama kita menentukan kejayaan kita. Ingat bahwa persembahan tuaian pertama ataupun first fruit giving kita menentukan, itu adalah deklarasi iman, itu adalah deklarasi berkat, itu adalah penyataan iman kita, itu adalah penyataan ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Dan itu akan menentukan hasil usaha yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Jika Anda mengusahakan sesuatu, jika Anda memulakan bisnis sesuatu bisnis yang baru, saudara, mari kita belajar mempersembahkan persembahan hasil tuaian pertama ataupun first fruit kepada Tuhan. Karena first fruit givingmu akan menentukan kejayaanmu, saudara. Haleluya. Allah sudah memberi yang terbaik kepada kita. Pada hari Pentakosta, saudara, Dia telah mencurahkan Roh-Nya, pemberian yang terbaik, yaitu penolong yang ajaib, yang menyertai kita, yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita pertolongan. Hari ini, saudara, sudah Anda menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu? Ataupun maukah Anda menerima ataupun mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu? Saudara, mungkin Anda ada di sana, dimanapun Anda berada, Anda rindu ingin mengalami pencurahan Roh Kudus, Anda rindu mengalami jamahan Roh Kudus hari ini, saudara. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama saya. Dimanapun Anda berada, Anda boleh angkat tangan ataupun Anda boleh berlutut, Anda boleh buat
ya, angkat tangan seperti ini dimanapun Anda berada. Saya berdoa secara profetik hari ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah Anda, supaya Anda mengalami pencurahan Roh Kudus, supaya Anda mengalami baptisan Roh Kudus dimanapun Anda hari ini. Haleluya. Jika itu merupakan kerinduan hatimu, saudara, engkau boleh berdoa. Engkau boleh berdoa dalam hatimu ataupun mendengar saya berdoa dan terima baptisan Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Amba mengistiharkan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Amba berdoa untuk setiap anak Tuhan yang merindukan pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka secara personal hari ini. Bagi mereka yang belum pernah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kerinduan hati mereka, sesuai dengan desire mereka. Hamba berdoa supaya Engkau jamah hati mereka, jamah hidup mereka, supaya mereka mengalami pengalaman yang luar biasa seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus suatu masa dulu. Engkau akan melakukan itu. Mereka akan mengalami, mereka akan mulai berbahasa roh, mereka akan mengalami melihat tanda-tanda yang ajaib. Hari ini Amba istiharkan, Tuhan, Engkau lakukanlah, Engkau alirkanlah rohmu di dalam kehidupan setiap anakmu yang merindukan Engkau pada hari ini, saat ini dimanapun mereka berada. Aba mengistiharkan pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka, yang akan mengubah hidup mereka, yang akan mengubah destiny mereka, yang akan mengubah masa depan mereka. Mereka menjadi umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena apa yang kami perlukan dalam hidup kami hari ini bukanlah kekayaan dunia ini, bukanlah sukses, bukanlah segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kami perlukan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membimbing kami kepada kebenaran, Karena Roh Kuduslah yang akan membawa kami kepada kejayaan, Karena Roh Kuduslah yang akan membawa hidup kami daripada glory to another glory. Tuhan, kami berdoa di hari Pentakosta ini, di hari di mana kami merayakan pesta menuai ini, Tuhan, seperti apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini juga Engkau, dimanapun kami berada, baik kami berada di bilik kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, Amba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terima pencurahan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirkan Roh Kudus dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka hari ini Tuhan. Sentuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka roh, berikan mereka karunia-karunia roh, berikan mereka hidup di dalam buah roh Tuhan, buah rohani. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku hidup oleh
Haleluya saudara, puji Tuhan. Saya sangat percaya saudara, Anda mengalami pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan rindu, dia sangat menunggu anak-anaknya untuk menerima pemberian yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Saudara, saya juga ingin mengajak Anda. Mungkin Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini saya mengundang Anda, menjemput Anda untuk menerima Tuhan Yesus. Jika Anda mau menerima Tuhan Yesus, Anda boleh tekan ikon di ikon di bawah. Anda boleh katakan, ataupun Anda boleh angkat tangan Anda dimanapun Anda berada. Dan saya akan berdoa, dan Anda ikut saya berdoa. Haleluya, haleluya. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah keputusan yang terbaik yang pernah kau lakukan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya mendengar firman-Mu, dan hari ini saya percaya. Saya percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa saya. Saya tahu, saya sadar, saya berdosa. Dan hari ini Tuhan, saya mau membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terimalah saya seadanya. Saya mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus, hari ini Engkau pimpin hidup saya, tuntun langkah saya, pelihara hidup saya sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syabas dan tanya kepada Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda tidak pernah rugi saudara, karena Anda sedang mengalami satu pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya akan menutup dengan doa, dan mari kita berdoa, dan saya menutup dengan doa, dan terimalah doa berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima firman-Mu, dan kami mau hidup di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu sekali lagi tercurah dalam hidup kami, akan mengubah hidup kami, mengubah destiny kami menjadi orang yang baru, yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama. Meteraikanlah firman Tuhan. Haleluya. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Damai Allah yang melebihi segala akal pikiran manusia akan menjaga, memelihara hatimu sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Selamat hari Pentakosta. Selamat merayakan pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Selamat mengalami pengalaman yang baru di dalam Tuhan Yesus, di dalam pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Sampai di sini saja perkongsian hari ini. Semoga saudara diberkati Tuhan, dan semua kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.
tadau diti tadau Tuhan kai nonoto insana imolohi ong mulo kai no mamarayo Tuhan rumah mai toko ngawi tadau diti tadau Tuhan mengusiko toko ngawi tadau diti tadau Tuhan kai nono ngawi ton sana simbing om manari Kumaha Yesus Kristus gampang masih Mantap bulu di sombayo Angko simban kotoro dokonda Yesus no ikonida Ongoyon so gigiso Hari ini, harinya Tuhan Marilah kita semua Yang tua dan yang muda Mari memuji Tuhan Sukaria kita semua Hari ini harinya Tuhan Bersyukur kita semua Hari ini harinya Tuhan Marilah kita semua Menyanyi dan menari Kepada Yesus Kristus Juru Selamat Dari dahulu hingga sekarang Kesetiaannya tiada berubah Yesuslah yang mulia Diagungkan selamanya Toko ngawi tadau diti tadau Tuhan Memusiko toko ngawi tadau diti tadau Tuhan Kai nono ngawi ton sana Nisinding om manari Kumaha Yesus Kristus gampang masih Mantap dulu di sorayo Aku simpan kotoro dokonda Yesus no imponira Ondo yohon so digiso Yesus no imponira Ondo yohon so digiso Yesus no imponira Ondo yohon so gigiso